Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Balai Kartini, Jakarta pada Selasa sore. Dalam acara ini hadir Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno serta para mantan petinggi TNI mulai dari Luhut Binsar Panjaitan, Agung Gumelar, Wiranto, Dudung Abdurrahman, dan AM Hendro Priyono. Hadir pula Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Tony Haryono, Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali. Selain itu acara ini juga dihadiri Kepala BIN Herindra Kapolri Jenderal Sulistyo Sigit serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam sambutannya Prabowo membeberkan sikap tegas dan keras dalam memimpin Indonesia yang menurutnya hal ini terbentuk berdasarkan hasil didikan dari para seniornya di TNI. Dan saya dalam pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad bahwa Indonesia dalam 5 tahun akan datang harus swasembada BBM, harus swasembada energi. Dan nanti ada yang bertanya, apa bisa? Gitu. Harus bisa. Nah ini semangat yang ditanamkan oleh Angkatan 45, semangat tidak mengenal menyerah, harus bisa. Merdeka atau mati. Berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain. Kalau yang mau silakan, saya tidak mau. Ini salah pembina-pembina saya yang mendidik saya seperti ini. Salah Pak Tri, salah Pak Luhut, Pak Hendro, Pak Agung. Ini abang-abang yang beri contoh, yang menanamkan kepada kita semangat itu. Jadi kalau Prabowo sekarang seperti ini, jangan salahkan Prabowo, salahkan Pak Tri, Pak Hendro, Pak Luhut, Pak Wiranto. Iya kan? Loh ini bapak-bapak didik saya seperti ini, ya apa boleh buat. Saya tidak mau tunduk kepada bangsa manapun. Kekayaan Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia. Dan Angkatan 45 telah memberi senjata pamungkas yang luar biasa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindiana, menyatakan program makan bergizi gratis masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar 50 triliun rupiah dari anggaran yang telah dimiliki sebesar 71 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI pada siang tadi. Menurut Dadan, tambahan anggaran 50 triliun rupiah dibutuhkan untuk bisa memenuhi target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025. Yang terhormat, ini kurang lebih penyerapan yang akan terjadi sampai Desember. Jadi kami memiliki target bulan Juni itu sudah 4,7 triliun yang kami serap, kemudian akan melonjak pada bulan Juli mencapai 16 triliun, kemudian Agustus itu akan sudah 28 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih 51 triliun, kemudian Oktober 60 triliun, November 88 triliun, dan Desember 116 triliun. Jadi kami masukkan bukan hanya anggaran yang 71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta oleh Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta. Jadi makan bergizi ini jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan akan membutuhkan anggaran kurang lebih 116 triliun,6 untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta. Jadi kalau sekarang ada 71 triliun,
tambahan 50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana kedatangan pendiri Microsoft Bill Gates akan datang ke Indonesia pada 7 Mei. Kedatangan Bill Gates ini untuk bertemu dengan dirinya sekaligus untuk memberikan dukungan dan penghargaan terhadap program makan bergizi gratis. Prabowo mengklaim program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahannya cukup membanggakan dan banyak pemimpin negara yang datang memberikan apresiasi terhadap program tersebut. Meski demikian, Prabowo mengakui program makan bergizi gratis masih akan terus berjalan dan belum bisa dikatakan berhasil. Saat ini pemerintah mentargetkan distribusi makanan bergizi setiap hari kepada 82,9 juta warga dalam kondisi bersih, aman, dan sesuai standar gizi. Tanggal 7, yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya. Sudah cukup lama beliau minta ketemu, kalau tidak salah ya suratnya dari November ya, minta ketemu. Saya antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita. Saya merasa sangat besar hati, tapi saya merasa jangan memuji kita, kita belum berhasil. Kita berhasil insya Allah Desember 2025. Kalau kita buktikan bahwa kita bisa menyelenggarakan 80, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita dalam keadaan bersih, keadaan aman, keadaan bergizi. Pada saat itulah boleh kita terima ucapan selamat. Sempat mengumumkan mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Hasan Nasbi mengkonfirmasi dirinya batal mundur. Hari ini Hasan Nasbi kembali berkantor di Kantor Komunikasi Presiden atau PCO di Gedung Kuartir Nasional Jakarta. Kepada media, Hasan Nasbi mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan. Sebelumnya, Hasan Nasbi sudah mengajukan surat pengunduran diri namun tidak disetujui Presiden. Saya baru bertugas hari ini. Jadi kemarin saya ikut rapat kabinet, hari ini saya mulai ngantor lagi. Iya, gitu kira-kira. Memastikan komunikasi atau hubungan dengan istana masih berarti baik-baik aja ya, Bang? Hubungan tidak ada masalah. Jadi maksud saya gini, teman-teman, kemarin itu ada hal-hal yang mungkin memang tidak bisa saya atasi sama sekali. Dan ini bukan bukan kemarahan, bukan ngambek, bukan hard feeling, itu enggak. Jadi kita kan memang harus tahu aja batas kita sampai di mana untuk melakukan ini. Tapi dari Bapak Mensesnek dan Bapak Seskap kemudian menyatakan bahwa hal-hal yang kemarin kemudian tidak bisa diatasi, beliau berdua akan bantu mengatasinya gitu.